Selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries bagi saudara-saudara yang hadir di gereja maupun di YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Menyemai Kepedulian, Memupuk Keadilan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Setiawati Subcipto dari GKI Surya Utama. Mari kita simak warta lisan dalam tayangan video berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang akan diadakan pada hari Rabu 28 September 2022 pada pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 127 yang akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Komisi Usinda GKI Taman Aries mengadakan Usinda Got Talent dalam acara Rindu Jumat 30 September 2022. Bapak Ibu, Oma Opa, ditunggu ya. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengundang anggota jemaat dan simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 2 Oktober 2022 dalam kebaktian umum pertama pukul 7.30, kebaktian umum kedua pukul 10 pagi, serta kebaktian youth pukul 10 pagi. Umat diundang untuk berpartisipasi dan menyiapkan diri dalam sakramen perjamuan kudus ini. Halo teman-teman remaja pemuda. Yuk gabung di paduan suara Vinsersi. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan serta menjadi berkat melalui pelayanan pujian. Latihannya setiap hari Kamis jam 6 sore di Gereja GKI Taman Aries. Ditunggu ya. Majelis Jemaat GKI Taman Aries mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dalam acara Bulan Doa Alkitab yang diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Melalui Bulan Doa Alkitab tahun ini, jemaat dapat memberikan persembahan khusus untuk upaya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah Nias. Persembahan dapat diberikan melalui amplop khusus yang disediakan di meja depan ataupun ditransfer ke GKI Taman Aries dengan nomor account 37218500003 atau dengan scan QRIS dengan kode unik 011. Pengumpulan persembahan dilakukan sampai tanggal 8 Oktober 2022. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rinto Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Membangun rumahnya, membangun kehidupan. Bagai Hagai yang dipanggil Tuhan membangun rumahnya. Panggilan yang disampaikan kepada Hagai kini menyapa kita. Kita dipanggil untuk membangun rumahnya, membangun gerejanya, dengan berpartisipasi dalam pencalonan penatua GKI Taman Aries masa pelayanan 2023 hingga 2026. Bapak Ibu dapat mengisi formulir yang disediakan di meja penyambutan atau mengisi Google Form yang terdapat di buklet pencalonan penatua.
Demikian Warta Lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Biarlah semua memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, tema pada minggu ini adalah menyemai kepedulian, memupuk keadilan. Berlaku adil, saudara, salah satunya yaitu dengan peduli terhadap penderitaan orang-orang yang mengalami kemalangan di sekitar kita. Orang yang berlaku adil adalah mereka yang peduli dengan tetangganya yang sedang kesulitan, saudaranya yang sedang bergumul, bahkan orang asing yang membutuhkan pertolongan. Orang yang peduli ialah dia yang tidak menutup mata, tidak menutup telinga atas penderitaan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Hidup seperti di masa kini, apalagi di masa pandemi, banyak alasan untuk kita menutup mata, telinga, dan hati kita untuk orang lain. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan,
dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu? Sudahkah kita menyediakan tangan untuk saudara kita yang membutuhkan? Sudahkah kita berhenti sejenak dari kesibukan kita untuk menolong mereka yang membutuhkan? Sudahkah kita benar-benar peduli, bukan hanya pura-pura peduli? Saudara, marilah pada kesempatan ini kita merenungkan dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita pada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, mampirlah dengar doaku. Kami sadar bahwa kami seringkali tidak bersikap adil terhadap sesama kami. Kami lebih memilih cuek, tidak peduli dengan sesama kami, karena kami sangat sibuk dengan urusan kami sendiri. Seringkali kami menutup mata, telinga, hati kami untuk tidak menolong mereka yang membutuhkan. Kami mohon ampun Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku. Amin. Saudara, bagi setiap kita pengikut Kristus yang dengan sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa di hadapannya, diberikan berita anugerah seperti yang ditulis di dalam firman-Nya, Mazmur 116 ayat 5-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Segala benua
langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati penat, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sesungguhnya Yesus yang layak benar, diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kasih setianya tidak pernah terputus dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami justru di saat-saat yang paling terpuruk dalam hidup kami. Allah yang senantiasa menyatakan firman-Nya kepada kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang seturut dengan kehendak-Mu, yang seturut dengan panggilan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami ingin belajar lewat firman-Mu untuk menjadi orang-orang yang mampu menyatakan keadilan dan juga menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu tolong kami Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, kami diteguhkan dan dimampukan bukan saja mengerti, tetapi juga menghayati, bahkan melakukannya secara nyata seperti apa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan juga menolong kami supaya setiap pembacaan-pembacaan Alkitab yang boleh kami dengar memberi kami pengertian yang baik dan memampukan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amos, pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Amos 6 ayat pertama sampai dengan ke-7. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu. Dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengarkan bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya,
yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik. Tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Bacaan kedua terambil dari surat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia,
dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara diundang berdiri. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus berdasarkan Lukas 16 ayat 19 sampai ke 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas satu tema. Temanya adalah menyemai kepedulian. Jadi menyemai kepedulian akan memupuk keadilan. Saudara, bicara tentang keadilan itu sebenarnya bicara tentang keseluruhan hidup ini ya. Kalau kita perhatikan, tidak ada seorang pun yang sebenarnya tidak ingin diberlakukan tidak adil. Tapi saya yakin juga bahwa tidak ada seorang pun yang ingin berlaku tidak adil. Namun seringkali banyak hal-hal yang membuat barangkali orang terpengaruh di dalamnya. Sehingga orang tidak lagi mengerti apa sih arti keadilan itu. Nah saudara, keadilan kalau kita melihatnya dari bahasa Ibraninya itu adalah sedekah. Sedekah itu kita seringkali dengar sedekah gitu ya. Di dalam bahasa Yunaninya itu adalah dikaiosune. Dan di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah justice atau righteousness. Nah saudara, apa sih artinya semua itu? Kalau kita melihatnya dari kacamata Alkitab, maka yang namanya adil itu saudara seringkali berbeda dengan apa yang dipahami banyak orang. Karena adil seringkali disamakan dengan sama rata. Seperti seorang ibu yang sedang berbagi kue untuk anak-anaknya, disamaratakan. Atau juga mungkin ketika ada satu perkara, orang berpikir, wah gimana nih, ada 2 perkara, mau pilih yang ini atau pilih yang itu. Wah, supaya adil, ya udahlah saya netral saja. Nah, apakah pemahaman tentang yang namanya keadilan di dalam Alkitab itu seperti itu, saudara? Ternyata tidak. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa keadilan itu adalah sebenarnya sesuatu hal yang benar secara moral. Jadi adil itu, saudara, itu berarti benar secara moral. Ini bukan bicara soal sama rata atau bicara soal netral-netral saja. Tapi bagaimana keadilan itu harus diterapkan secara benar, berdasarkan moral yang benar, pantas begitu ya. Dilihatnya tuh pantas, tepat, bijak, dan berbudi luhur. Nah, prinsip kebenaran ini, saudara, ini adalah seharusnya dapat diberlakukan dengan baik oleh siapapun juga. Orang yang adil, saudara, pastinya adalah orang yang tidak berdiam diri ketika ada masalah
dengan alasan untuk memilih netral saja, tidak berpihak, melainkan orang yang berani menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan ini. Keadilan dapat diberlakukan jika seseorang memiliki sebenarnya suatu rasa kepedulian yang tinggi di dalam hidupnya. Jika kita peduli, saudara, kita tidak akan tinggal diam ketika di depan mata kita jelas-jelas terjadi apa yang namanya ketidakadilan. Kita akan berusaha untuk melakukan dan menyuarakan yang benar dan adil dan memperjuangkan keadilan itu bagi siapapun juga. Bagaimana kita bisa membela orang-orang yang tertindas, terpinggirkan, yang selama ini sering mengalami diskriminasi, maka kita tidak bisa mengatakan udahlah saya netral saja. Nah saudara, ini juga yang diberlakukan oleh seorang uskup agung gereja Anglikan Afrika Selatan yang bernama Desmond Pilo Tutu. Jadi Desmond Pilo Tutu itu adalah pejuang anti-apartheid. Dia mengatakan begini saudara, jika Anda bersikap netral dalam ketidakadilan dan penindasan, Anda sesungguhnya bertindak atau berpihak pada penindas. Jika gajah menginjak ekor tikus dan Anda berkata bahwa Anda netral, maka tikus itu tidak akan mengapresiasi kenetralan Anda. Dan karena itu Desmond Tutu menyuarakan saudara keadilan ketika banyak pihak justru memilih netral di saat-saat situasi apartheid yang menindas dan mendiskriminasi orang-orang kulit hitam yang ada di Afrika Selatan. Bagi Desmond Tutu saudara, orang yang memilih bersikap netral adalah orang-orang yang sebenarnya di dalam dirinya tidak mau tahu, tidak peduli dengan apa yang terjadi atas penderitaan orang-orang lain. Nah karena itulah kita menyadari saudara bagaimana kita harus menempatkan diri secara benar. Seperti juga yang diajarkan Yesus kepada kita lewat Injil Lukas. Lukas 16 ayat 19 sampai 31 ini cerita yang kayaknya mudah untuk diingat ya. Kisah tentang bagaimana seorang kaya memakai segala kekayaan dan kemewahannya. Dia memakai baju ungu. Baju ungu mungkin buat kita, oh itu warna ungu. Tidak ya saudara. Pada zaman itu warna ungu itu adalah warna kemewahan. Lambang kemewahan. Jadi orang yang memakai baju ungu itu, wah udah disebut kalangan elit. Kalau di zaman kita biasanya apa? Ya mungkin punya kondominium, barangkali begitu ya, punya mobil-mobil mewah ya, naik pesawat jet, semacam itulah ya. Pokoknya kalau udah kalangan itu, udahlah itu termasuk kalangan elit. Nah saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang kaya di dalam kisah yang diceritakan Yesus ini sebenarnya sesuatu yang kalau dibilang wajar-wajar saja ya. Ketika dia memang di depan rumahnya itu ada seorang yang bernama Lazarus, seorang pengemis yang lapar dan luka, banyak borok di tubuhnya itu. Kenapa saya bilang wajar? Karena apa yang dilakukan oleh orang kaya itu, dia tuh tidak mencaci maki loh. Tidak diceritakan di situ dia caci maki, marah-marah sama Lazarus. Dia juga tidak diceritakan melakukan kekerasan. Tidak juga. Dan dia juga tidak melakukan apa yang namanya pengusiran terhadap Lazarus. Nah saudara, tokoh yang kaya itu juga sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pembacaan kita di dalam kitab Amos, nah di sana juga digambarkan kan ada orang-orang yang hidupnya ada dalam ketentraman yang palsu. Tapi ketentraman yang palsu itu yang dilakukan di dalam kitab Amos oleh orang-orang kaya itu adalah orang-orang yang memang melakukannya dengan cara-cara penindasan tidak benar ya. Mereka bisa berbaring di tempat-tempat tidur tempat tidur yang dari gading begitu ya. Bisa duduk-duduk santai, memakan makanan yang enak-enak dari anak domba, dari anak-anak lembu yang masih segar-segar ya. Bisa bernyanyi-nyanyi dan juga bisa minum-minum anggur.
dan menyiksa orang-orang miskin sedemikian rupa. Saudara, mungkin kita seperti orang kaya yang ada di mana? Dekat dengan pengemis Lazarus itu ya, tidak seperti orang-orang kaya yang ada di dalam kitab Amos ya, yang jelas-jelas menyiksa, menindas dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah salah? Apakah salah kita bersikap seperti itu? Saudara, kisah orang kaya dan Lazarus ini yang keduanya berbeda sekali ya, jurangnya ini. Sebenarnya kalau kita melihat tidak berhenti sampai di situ kisah yang diangkat Yesus. Tidak hanya soal perbedaannya, tapi kemudian Yesus memperlihatkan bagaimana mereka berdua itu kemudian mati. Lazarus mati dalam penderitaannya, kelaparannya, dengan borok-borok yang ada di dalam tubuhnya, dan ternyata orang kaya itu pun juga mati. Nah, orang kaya ini saudara digambarkan menerima hukuman, penderitaan yang sangat berat di alam maut. Nah, tapi sebaliknya Lazarus itu justru ditempatkan di pangkuan Abraham. Nah, di dalam ayat ke-24 orang kaya itu berseru. Dia mengatakan begini saudara. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Nah saudara, apa yang kemudian dijawab oleh Abraham? Menarik, di dalam ayat ke-25 dikatakan, tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Apa sih sebenarnya yang mau diangkat Yesus ya dari cerita tentang orang kaya ini bercakap-cakap dengan Abraham, saudara-saudara? Yang mau diangkat oleh Yesus menurut saya dua hal. Pertama, di situ kita melihat Yesus itu tidak anti kekayaan. Ya, walaupun ini banyak bicara orang kaya, tapi Yesus sama sekali tidak anti orang kaya. Tidak melihat bahwa kekayaan itu sebagai sesuatu yang jahat, buruk atau apa, enggak ya. Tapi hanya diperlihatkan saja oleh Yesus. Tapi yang kedua, yang kita bisa lihat di sini, saudara, tidak lain orang kaya dan Lazarus itu, walau mereka sebenarnya berbeda secara strata sosial, namun baik orang kaya dan Lazarus itu dalam pandangan Tuhan, mereka itu sehakikat. Mereka itu sehakikat, saudara-saudara, sebagai manusia. Sama. Karena memang pada dasarnya bukankah kita ini semua sama? Yang membedakan kita kan hanya bungkusnya aja. Maaf ya, kalau semua pakaian kita terlepas begitu ya, sama kan kita semuanya, nggak ada yang beda. Tapi yang beda apa? Bungkusnya. Pakaian kita, sepatu, segala macam yang kita miliki, atau juga titel-titel kita, ya, segala apa yang kita kejar di dalam dunia lewat kekayaan dan sebagainya, itu bungkusnya yang berbeda. Tapi hakikatnya kita ya sama, ya, sama semuanya. Itulah yang disebut, itulah yang sebenarnya seharusnya kita sadari di dalam kehidupan kita, bahwa kekayaan apapun yang kita miliki pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang fana. Kita akan meninggalkan dunia ini bukan dengan barang-barang itu. Walaupun juga dengan barang-barang itu dibawain di dalam peti sekalipun, apa ya dipakai nanti di sana, gitu kan? Yang enggak juga. Tubuh kita ini sudah berbeda dengan tubuh kita yang ada di dunia ini. Nah, karena itulah kisah tentang orang kaya dan Lazarus ini, saudara, menyiratkan kepada kita bagaimana kita harus bersikap di dalam hidup ini. Kenapa? Karena ternyata, saudara, kalau kita lihat kemudian, orang kaya itu kan meminta kepada Abraham. Abraham, Bapak Abraham, tolong dong supaya 5 saudara saya itu paling tidak diingatkan. Jangan seperti saya nih yang menderitanya luar biasa di alam maut ini.
Tapi apa yang dikatakan Abraham kepada orang kaya itu? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bayangkan ya saudara, ini apa yang dikatakan Abraham ini harus dicamkan betul-betul oleh kita ya. Ternyata betapa sulitnya walaupun sudah ada buktinya gitu ya. Saudaranya masuk ke alam maut ya, neraka. Tapi toh saudara-saudaranya ini kata Abraham tidak akan mungkin bisa disadarkan. Wah, sedih banget gitu ya. Kalau kita menjadi bagian dari 5 saudara-saudara dari orang kaya itu. Tapi apa sih yang mau dikatakan Yesus dalam cerita atau kesaksian ini? Saudara, inilah kenyataannya memang kan yang sekarang ini terjadi. Pemberitaan firman Tuhan bicara soal kekayaan, bahwa kekayaan tidak akan dibawa mati dan lain sebagainya, itu sudah berapa ribu kali mungkin kita dengar lewat khotbah-khotbah. Tapi apakah dengan demikian orang terus menjadi eling, menjadi sadar, menjadi merasa, oh iya sekarang hidupku adalah hidup untuk Tuhan, hidupku untuk menjadi saluran berkat buat sesama? Tidak juga tuh. Lihat saja saudara di media-media massa saat ini. Begitu banyak gambaran-gambaran yang miris sekali. Karena begitu kita lihat di media-media massa itu saudara, bagaimana yang namanya kepedulian itu setipis kulit bawang. Kelihatannya sih peduli gitu ya. Tapi ya kayak kulit bawang tipis, hancur, mudah hancur saudara. Karena sekarang ini orang sering kali dibutakan oleh hedonisme dan juga konsumerisme. Kita bisa melihat begitu banyak gambaran-gambaran ya. Sekarang ini orang-orang kaya naik jet dengan pakaian, tas yang mewah dan lain sebagainya. Ya, menyebut diri sebagai rich, para sultan. Lalu juga kita melihat artis-artis juga demikian begitu ya. Orang-orang kaya baru muncul di sana sini. Dan itu semakin digembar-gemborkan lewat media massa. Saudara, sebenarnya sedih ya kita melihat semua itu ya. Tapi pengaruh-pengaruh itu juga masuk kok ke dalam gereja. Tidak hanya di luar-luar saja ya, tapi juga masuk ke dalam gereja, memperlihatkan orang-orang yang senang mempertontonkan segala hal yang dikejarnya di dalam dunia ini. Ya terus pertanyaannya, apa salah? Sekali lagi, tidak pernah dikatakan bahwa orang memiliki segala apa yang dimiliki itu salah. Jadi salahnya di mana, Bu? Salahnya itu ketika kita mempertontonkan kekayaan dan apapun anugerah, berkat dan segala apapun yang diberikan Tuhan, terimalah itu. Tapi bukan untuk dipertontonkan. Itu hanya untuk disalurkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Semakin saudara diberkati, semakin bersyukurlah saudara. Sebab saat itu Tuhan sedang memberikan kesempatan pada setiap kita untuk boleh berbagi terhadap sesamanya. Oleh karena itu, mari saudara, justru di saat-saat yang kita tahu sekarang ini saat-saat yang sulit ya, saat-saat ya mau dibilang ini pandemi atau belum, tapi kan ini maksudnya pandemi masih berlangsung terus ya, walaupun sudah melandai begitu ya. Tapi kan kesulitan orang semakin berat nih, semakin mengikat kita. Nah, sekarang pilihan pada kita, pertaruhan pada kita. Mau kita terus berkeras ya, untuk memegang erat-erat segala apa yang sudah kita kejar dalam dunia ini, atau kita mulai belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Karena kita tahu secara satu waktu ketika kita mati, semua itu akan terlepas. Makanya kita bertambah usia nih sebenarnya bertambah untuk mengingat bahwa apa yang sudah kita raih sewaktu kita muda, lagi muda kita raih semua kan, semua pengen kita raih gitu ya. Tapi semakin kita bertambah usia, itu Tuhan mengajarkan kita semakin membuka sampai saatnya nih, nanti kita mati, kita tidak akan pernah menyesali apa yang sudah kita miliki di dalam dunia. Karena semua itu akan kita tinggalkan. Kita teruskan kepada anak-anak cucu kita, begitu ya.
Nah, itulah sebabnya dalam perjalanan hidup ini, selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memakai, menghidupinya, mari saudara, kita menjadi orang yang semakin menyemai kepedulian. Nah, kepedulian ini juga menarik saudara. Kepedulian ini jangan hanya kita batasi hanya dalam arti kita memberi. Kayaknya kalau sudah memberi, Bu, saya sudah memberi, Bu. Saya sudah memperdulikan, Bu. Sebenarnya peduli itu bukan hanya sekedar memberi ya Bapak Ibu. Tapi peduli itu adalah bagaimana kita memberi ruang kehidupan bagi yang lain. Kalau kita memberi peduli itu hanya kita batasi dalam kepedulian, dalam memberi, itu berarti kita hanya melihatnya dari sisi kontribusi. Tapi bukan relasional, ya. Harusnya dalam kehidupan ini kan kita berelasi. Mau yang kaya kayak, yang miskin kayak, yang hitam kayak, yang putih kayak, yang berbeda-beda itu berelasi. Jadi kita memberi ruang kehidupan supaya orang-orang yang memang sulit dalam kehidupan ini dengan segala kelemahan dan keterbatasannya tetap punya ruang untuk bertumbuh. Jangan semuanya kita mau ambil, semau kita, serakus kita ya. Akhirnya kita juga tidak mampu untuk menampung semua itu. Dan pada akhirnya juga tidak berguna gitu kan. Nah, karena itu inilah kesempatan yang sangat baik untuk saudara dan saya senantiasa merefleksikan kehidupan yang kita jalani supaya kita tetap menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Jadi miliknya, Yesus sungguh milikku. Dia beriku sukacita, sukacita surgawi. Dia beriku damai teduh, hilang susah dan keluh. Bimbang pun jadi teguh, karena Yesus kuatkanku. Kasihnya membelaiku, cintanya selamatkanku. Girang hatiku selalu, sebab dia selalu sertaku. Ku senang jadi miliknya, Yesus sungguh milikku. Dia beriku sukacita, sukacita surgawi. Dia beriku damai teduh, hilang susah dan keluh. Bimbang pun jadi teguh, karena Yesus kuatkanku. Kasihnya membelaiku, cintanya selamatkanku. Girang hatiku selalu, sebab dia selalu sertaku. Ku senang jadi miliknya, Yesus sungguh milikku. Dia beriku sukacita, sukacita surgawi, sukacita surgawi, sukacita surgawi. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang berta sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu, 2 Oktober 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkan, apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkan, apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus
yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus mendatang pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Saudara, kita akan bersama-sama menyatukan diri kita di dalam doa syafaat. Mari saudara kita berdoa. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih akan firman yang meneguhkan kami untuk memanggil setiap kami Tuhan, untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan, justru di saat-saat setiap kami sebagai sesama manusia mengalami masa-masa yang sangat berat. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa setiap anugerah, setiap berkat, dan setiap yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami, tidak hanya kami pikirkan hanya untuk diri kami, keluarga kami, atau keluarga besar kami. Tetapi lebih jauh daripada itu ya Tuhan, ajar kami untuk boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah kehadiran kami juga ya Tuhan, di tengah-tengah orang yang membutuhkan, membuat mereka mendapatkan kelegaan di dalam Tuhan, bahwa mereka tidak sendiri, karena ada banyak orang yang mau merangkul, meraih mereka dalam penderitaan yang mereka alami. Tuhan, saat ini juga kami ingin berdoa untuk keluarga besar GKI Taman Aries. Kami berdoa terutama untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring sakit dan membutuhkan pemulihan. Kami ingin berdoa secara khusus untuk Bapak Ari George Watimuri. Berdoa untuk Bapak Cipto Setianto. Berdoa untuk Ibu Lita Syahli. Berdoa bagi setiap kami yang saat ini mempunyai tubuh yang lemah, bahkan membuat iman kami pun menjadi lemah di tengah-tengah sakit dan penderitaan yang harus kami alami. Tuhan, mari datang dalam pemulihan-Mu. Berikan kami keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berikan pertolongan lewat dokter, lewat obat-obatan, dan segala hal yang Tuhan pakai untuk memotivasi kami, untuk bersemangat lagi dalam hidup ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang mendera banyak orang, yang juga mungkin terjadi di tengah-tengah keluarga besar GKI Taman Aries. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan juga meneguhkan iman mereka, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan memelihara mereka satu persatu, karena ketika burung di udara Tuhan beri makan, bunga di taman Tuhan beri keindahan. Bagaimana mungkin Tuhan meninggalkan orang-orang yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus? Kami semua akan tetap terpelihara dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk anak-anak kami dengan masa depannya dalam studi. Biarlah Tuhan menolong supaya mereka semua tetap giat dalam studi mereka, walaupun ada hambatan studi secara hybrid ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami tetap bersemangat dalam studi mereka, sehingga mereka bisa menggapai apa yang mereka cita-citakan. Saat ini juga kami ingin berdoa Tuhan untuk penanganan virus COVID-19 dan proses vaksinasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun juga masyarakat. Biarlah melalui penanganan COVID yang baik ini, situasi pandemi boleh semakin melandai. Namun demikian sebagai masyarakat kami tetap boleh menyadari, mendisiplinkan diri dalam protokoler kesehatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang dan keluarga yang saat ini mengalami sakit karena COVID. Tuhan pulihkan kesehatan mereka, supaya mereka kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan saat ini secara khusus untuk Lembaga Alkitab Indonesia, yang Tuhan tempatkan di Indonesia untuk menerjemahkan Alkitab berbagai bahasa suku-suku di Indonesia, termasuk khususnya di Nias.
Tuhan tolong biarlah apa yang dikerjakan oleh lembaga Alkitab ini benar-benar mendatangkan respon yang sangat positif sehingga saudara-saudara kami boleh mengenal Engkau sebagai Kristus Sang Juru Selamat dalam hidup mereka. Dan biarlah dukungan-dukungan baik dari gereja-gereja maupun juga umat Tuhan secara pribadi-pribadi dapat membuat lembaga Alkitab Indonesia boleh menjalankan tugas dan fungsi panggilannya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun juga dalam pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan dan pelayanan dan serta kesaksian yang dilakukan, agar semuanya itu boleh menjadi agen pemulihan, sehingga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala penderitaan ini ada sinar cerah pengharapan yang membuat kami yakin bahwa Tuhan tetap memelihara kami dalam situasi apapun juga. Berkatilah ya Tuhan juga dunia ini dengan keadaan yang semakin baik. Bila Tuhan memakai banyak orang untuk tergerak menjaga alam semesta ciptaan Tuhan, agar dunia ini menjadi rumah bersama bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan dengan damai. Kami percaya dan yakin Tuhan, Engkau juga memakai kami menjadi agen-agen yang dapat memulihkan, membuat dunia ini menjadi tempat yang benar-benar damai bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk situasi perang yang masih ada di berbagai negara. Tuhan, mari datang dalam pemulihan-Mu, celikkan para pemimpin-pemimpin bangsa untuk tidak menjadi orang yang bersikeras mengedepankan perang daripada kemanusiaan. Biarlah mereka juga diingatkan Tuhan bahwa dunia ini adalah milik bersama dan kami dapat hidup bersama dengan damai. Tuhan, inilah seluruh doa-doa syafaat kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16 menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Pada kesempatan ini, Majelis Jemaat GKI Taman Aries juga mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi dalam acara Bulan Doa Alkitab yang diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia melalui Bulan Doa Alkitab tahun ini. Jemaat dapat memberikan persembahan khusus untuk upaya penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah Nias. Persembahan dapat diberikan melalui amplop khusus yang disediakan di meja depan ataupun ditransfer ke rekening GKI Taman Aries dengan kode unik 011. Pengumpulan persembahan untuk LAI dilakukan sampai tanggal 8 Oktober 2022. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allah-Mu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umat-Nya. Israel
Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Tuhan, kami bersukacita dan bersyukur untuk segala berkat yang Engkau berikan. Inilah persembahan kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih peduli pada sesama kami dan menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu melalui tenaga kami, harta kami, dari segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terlebih lagi, kami mau untuk menjadikan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, marilah kita menjadi orang yang berlaku adil, yang berani bersikap, berani membuka mata untuk sesama, karena sesungguhnya hidup kita ini adalah kitab terbuka yang siap dibaca oleh semua orang. Akankah Yesus nyata dalam hidup kita? Akankah tiap orang yang membaca hidup kita melihat Yesus dalam hidup kita? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalam setiap pikiran, perkataan dan tingkah lakumu, sehingga kasih Yesus benar-benar dinyatakan untuk semua orang melalui saya, kamu, dan kita semua. Dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara, marilah kita menjadi orang yang berlaku adil, yang berani bersikap, berani membuka mata untuk sesama, karena sesungguhnya hidup kita ini adalah kitab terbuka
yang siap dibaca oleh semua orang. Akankah Yesus nyata dalam hidup kita? Akankah tiap orang yang membaca hidup kita melihat Yesus dalam hidup kita? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalam setiap pikiran, perkataan dan tingkah lakumu, sehingga kasih Yesus benar-benar dinyatakan untuk semua orang melalui saya, kamu, dan kita semua. Di dunia yang penuh cemas antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Dan sekarang saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.